bagi non-muslim tidak boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Iya. Kan tidak boleh haji kan? Ya iya, tapi faktanya sekarang Mas Roji, sekarang udah mulai yang menguasai hotel, cek coba. Siapa pemilik hotel-hotel di Jeddah itu? Australia, Inggris, Amerika. Ya tinggallah sahabat mereka itu. Sahabat si Saud. Iya benar-benar. Iya. Siapa kontraktornya? Dari Israel. Sekarang itu. Sekarang tuh nggak ada yang kayak begitu. Sekarang itu. Kalau misalnya dikomparasikan secara jujur ya, Bah ya, karena kita udah paham hakikat haji secara substansinya kan, mending mulai sekarang kita perlu tengok kanan kiri kita supaya nggak ada lagi anak SD yang bunuh diri gara-gara nggak bisa beli ATK. Betul. Atau tadi kata Mas Rojik tadi, ngejual sawah, ngejual tanah, pulang dari haji, bengong aja sawahnya nggak ada. Itu fakta itu. Fakta. Dan inilah penipuan besar-besaran. Itulah gara-gara nggak disembelih Al-Baqarah, akhirnya sapinya diperah. Sapinya diperah, ngeluarin real. Akhirnya kan surplus triliunan mereka. Nah, ya tadi ya mainnya sama aja, yang di sana surplus, yang Menteri Agamanya surplus, Departemen Agamanya surplus. Jadi inilah, aduh kata Abah, sampai Abah kemarin dah kiai-kiai ke sini. Abah saya tuh siap ngejamin tanggung jawab di hadapan Allah. Biar kewajiban haji kamu, kalau kamu memang sudah istita'ah, punya duit, bagikan kepada tetanggamu, saudara. Wah, itu Kamu niatkan untuk haji. Karena saya menemukan Mas Hendra, kisah 8 orang haji mabrur, nggak ada yang pergi ke sana. Iya. Kita harus mengerti. Bahkan Nabi menyindir, arihlah li tijarah li sum'ah. Sekarang ini jalan-jalan kok. Sampai selfie. Baru nyampe, alhamdulillah. Hanya untuk apa? Lebih cenderung gaya hidup. Lah, kata saya, KHW sekali-kali ya tuh. Semua. Belum lagi perilaku behavior orang Arab ya, ketika kemudian yang berangkat haji itu dia sendirian, wanita, ya itu sering dimanfaatkan oleh kayak gitu, dan itu banyak teman-teman yang ngaku gitu. Wah, saya kenal dengan, dulu Abah itu pembimbing haji, dan saya kenal dengan orang yang menyebutnya KBIH itu memeras jemaah itu. Ada uang kewajiban tambah 4 juta kalau nggak salah, belum lagi harus beli ihram dari dia, beli ini, beli itu, oleh-oleh dari dia. Diperas habis-habisan itu. Bahkan sekarang, karena saking nggak pahamnya orang kita pada haji, masuk pada haji puroda, dikerjain lagi. Teman saya sampai stres, ngeluarin 2 miliar untuk haji. Begitu datang ke tempat saya jelaskan tentang haji, waduh, kamu itu kalau itu 2 miliar dibagi bangun pondok, disumbangkan kepada pantisan yayasan yatim piatu, mengangkat harta derajat manusia, 2 miliar untuk purodamu itu. Sampai sekarang agak stres lah. Nyesalnya dia. Tadi, bayangkan, satu orang 500 juta. Dia berempat 2 miliar. Dan udah 2 miliar hampir ketangkap lagi. Inilah sekarang ini, bahkan saya melihat bahwa ini sekarang sudah dagangan dari Arab Saudi sendiri. Maka haji dibatasi supaya mereka ada bahasa umroh ajalah duluan. Ini udah sebetulnya tur religi yang dipaksa. Sehingga sehari ini Mas Hendra sirang cek dengan 100.000 orang. Rata-rata umroh itu. Karena mereka batasi haji selama 20 tahun, 30 tahun. Duit yang ngendon, tapi tetap aja kurang, waktu nanti pelunasan masih kurang juga. Inilah kata saya sih, demi Allah, Abah saya itu siap ngejamin. Kan kalau perlu, siapapun kalian yang mau pergi haji, dosanya kasih ke Abah semua. Kalau itu dosa kamu meninggalkan haji, yang kamu pergi ke sana itu, tapi coba kamu niatkan, keluarkan uang itu membantu saudara. Tetangga kanan. Tapi diniatkan haji untuk dirimu. Karena haji itu tentang wakofa, wukuf, kenali dirimu. Maka Abah itu suka wukuf kolbi di sini. Abah suka bikin haji hakikat di sini, Mas Hendra. Oh. Iya.
Saya bilang ke jamaah saya jamin daripada 1000 kali kau ke sana, ini lebih baik duduk di sini. Kau ngambil mikot di sini, duduk di sini, sa'i di sini, diam dalam pikiranmu. Itu dijelaskan dari kitab Sirul Asrar Tuan Syabul Qadir tentang haji hakikat. Karena kalau haji pakai syariat, nggak ada istilah rukun itu. Ada bahasa, syahadat wajib, sholat itu wajib, begitu zakat, tidak. Nggak bisa, namanya juga rukun. Puasa wajib, dan orang miskin juga, apalagi orang miskin. Ya jelas nggak punya makanan, ya puasa aja. Bisa. Haji, nggak bisa, saya kan. Makan. Akhirnya dipelintirlah mana istito'ah, man istato'ah ilahi sabila itu. Tadi semua. Ini yang tanya, hakikat mencium Hajar Aswad sama tahalul. Hajar Aswad itu yang mana? Sebetulnya kenapa kita ini tawaf berputar kaki? Setiap kita kelahiran kita itu mengenang, melewati mulut rahim ibu kita sendiri. Ibu kita lah Hajar Aswad itu. Makanya kenapa sebenarnya yang disebutkan makom Ibrahim itu di mana? Kan seolah-olah Ibrahim itu Baitullah itu di dada kita, Mas Hendra. Makanya di situ juga Abah ajarkan. Di Ka'bah itu ada apa? Multajam. Di mana ada yang multajam? Maka Abah ajarkan kan bagaimana cara STS itu. Bicaralah pada rumah Ibrahim di dadamu. Tekuk lidah, rapatkan gigi pada multajam hatimu di sini. Tadi semua. Kamu bisa tawaf kok di situ setiap hari. Nggak usah pakai duit lagi. Tadi semua, ya. Itulah kenapa rukun. Artinya kalau rukun apa? Rukun nikah hanya satu rukun nggak ada katanya nggak sah. Iya Pak. Rukun Jumat satu rukun nggak sah. Rukun masa ada rukun bisa ditawar. Nggak ada duit, nggak bisa zakat. Padahal selalu di sebalik yang syariat itu ada yang hakikat. Dan hakikat itu murah. Tapi kalau seandainya bisa ya syariatnya dong. Dari semua. Haji juga ya begitu. Ya anggap aja napak tilas lah. Gitu kan tadi. Tapi yang sudah punya kelapangan. Semua. Nggak apa-apalah sebagai tur religi. Napak tilas. Ya. Tapi hakikat hajinya bisa kita raih di mana? Sebetulnya. Karena wukuf itu dari kata wakofa. Apa wakofa itu mana? Mas Raji kan santri. Santri itu, santrinya Yaya Asrori itu. Wakofa itu apa sih? Wakofa apa Mas? Ya wakofa itu kan. Wakofa itu merenungkan haji itu. Makanya kenapa sebetulnya ini sekarang juga salah kaprah di Eropa apa? Ada apa namanya kayak Jumatan begitu. Diam, wukuf itu diam. Tekuk lidah diam. Wukuf itu dari wakofa itu merenungkan siapa sejatinya diri ini. Maka setelah haji baru pinta Allah. Fa'idha qadaitum manasikakum fadkurullaha kadikrikum aba'akum. Ketika engkau telah selesai melaksanakan haji, ingatlah pada Allah sebagaimana kamu ingat pada bapakmu. Nah begitulah. Ingat pada Allah seumpama kamu ingat pada bapakmu. Maka haji itu adalah tentang mengenali diri sebetulnya. Siapapun yang kenal diri dia haji. Makanya perintahnya manusia. Oke. Tadi semua. Ya. Ini kan setiap tahun kan kita memperingati ya, banyak umat muslim memperingati yang namanya Isra Mi'raj. Nah, hakikat dari Isra Mi'raj itu sendiri apa? Rasul naik buruk itu. Mungkin naik buruk ke langit ketujuh tuh. Nah ini kan yang sebetulnya nanti akan kita bahas di alam kesadaran Mi'raj tadi. Mi'raj ya. Nanti Di Jakarta kita akan bahas tadi semua. Karena istilah umumnya saja Isra itu dan Mi'raj. Isra itu karena kita punya tubuh, karena ada Muhammad. Yeah. Mi'raj karena adanya Allah. Isra itu adalah syariat, Mi'raj itu hakikat. Isra itu perjalanan dohir, Mi'raj itu perjalanan batin.
Itu saja sebetulnya. Dan itu bisa dilakukan hanya dengan nekuk lidah, rapatkan gigi. Mematikan si Isra. Kenapa Isra bukan Sara? Karena Isra artinya walaupun tubuh bukan kita yang berjalan. Makanya subhanalladzi asra. Asra itu bukan berjalan sendiri, tapi dijalankan. Bagaimana cara dijalankan? Tekuk lidah, matikan kamu, biar dia yang ada. Kenapa sih lo selalu takut lidah? Karena semua ulama berkata, dan Allah pun dalam hadis kursi sudah berfirman, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kamu kecuali kamu mati. Kenapa selalu Lailatul Qadar? Nah itu tuh mau puasa soalnya. Masuk Nabi juga berkata, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Karena selalu lailan. Lailatul Qadar, lailan. Lail itu tandanya apa? Mati. Dan orang mati itu Mas Sena, sebetulnya berhentinya napas karena ditekuknya lidah ke atas. Saya udah biasa menuntun orang sakatil maut, dia bilang, sebetulnya napas terakhir itu ditutup oleh lidahnya sendiri. Maka kalau begitu kita cara al-mutu qabla an tamutu adalah dengan menekuk lidah. Sekarang ditemukan oleh ahli syaraf, ternyata ada syaraf venom di sini. Pada saat lidah kita menekuk langit-langit mulut kita sambil menahan nafas, kan kata Imam Ghazali, Lailatul Qadar itu terjadi pada saat angin berhenti berhembus, pada saat laut tidak berombak. Itu juga istilah Nabi ke, istilah Allah ke, kita terus mengerti. Coba, apa hubungannya coba Lailatul Qadar dengan nggak ada angin di luar? Karena Nabi sudah berikan patokan. Segala yang berkaitannya dengan hakikat harus lari kepada diri. Man tolaba maula bigori nafsihi faqad dolla dolalan baida. Siapa yang mencari apapun keluar dari, makanya pada saat ulama mengatakan, maka Nabi juga menyampaikan bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu cirinya tidak ada angin. Ombak diam, bumi sunyi. Maksudnya bukan bumi yang di luar dirimu itu. Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, berhentilah bernafas. Karena pada saat kita berhenti bernapas, darah juga berhenti mengalir. Artinya tubuh kita sedang mati. Pada saat kita mati, disitulah kita bangun. Sebetulnya itu. Dan kalau itu terus dilatih Mas Chandra, kesadaran akan meningkat. Pada saat kemudian kita menekuk lidah, itu kan sebenarnya juga sangat membantu untuk kemudian kita benar-benar hadir di sini saat ini, mindfulness gitu. Itu sangat membantu loh kalau saya sendiri gitu. Tapi paling enggak ada bisa memberikan penjelasannya sangat masuk akal, dan itu menjadi pertanyaan banyak orang, khususnya teman-teman Thoriqoh. Karena selalu disuruh nekuk lidah ke atas. Pada saat tekuk lidah, itu pun saya nggak ngerti. Saya bisa hafal Quran. Jangan-jangan juga karena sering mematikan diri. Karena amalia abah itu selalu di waktu pagi tadi adalah di perut, di dada, di kepala. Semuanya itu nampak, Mas Chandra. Bahkan jangan aneh nanti kalau kita biasa melakukan. Sekarang jemaah abah sudah banyak menyaksikan itu. Dari berbagai daerah melaporkan, Pak, saya melihat tetangga, kamu saya bilang usah ngomong. Dan saya percaya dia ustazah tua lagi. Bah kemarin tetangga saya mati, saya lihat kayak babi wajahnya. Karena nampak nanti Mas Chandra. Itulah karena sering melatih kesadaran. Kan tadi sebetulnya tahalli, tajal. Pada saat kita sering mematikan tadi, kesadaran akan naik. Sering mematikan jasad, maka tadi sebetulnya sesederhana itu Mas Chandra. Maka kata saya, merubah nasib itu semudah bernapas. Maka pantas karena di dalam hikam, ma min nafasin tubdihi ila qadarun fika. Ternyata setiap napas yang kau tarik ada takdir yang kau buat. Maka pada saat kau berdiri bernapas, sebetulnya engkau sedang rojiun pada Allah. Yang ada hanya Dia. Maka tadi bicara dengan Dia, la sautun la harfin, dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, nggak usah ngomong apa-apa. Maka kenapa kata saya, nggak ada nabi jadi nabi di masjid, nggak ada wali yang jadi wali di masjid. Kebanyakan di gua, di hutan, di gunung, di pinggir sungai. Apa? Semedi.
Kenapa semedinya begini? Karena menyatukan 10 jari kita ini. Kita ini kan sedulur papat 5 pancer. Papat 5 pancer. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Karimah, Allah di dada. Sama. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muhammad. Sama saja. Maka disinilah semuanya. Maka seluruh agama di dunia ini selalu menghormati di sini. Karena disinilah ada 5 tadi semua. Karena alif, Allah juga alif, lam, ha, tasjidnya 5. Mim, ha, mim, dal, Muhammad tasjidnya 5. Tadi. Maka disinilah 5. Jari kita 5. Jari kita 5 ini juga adalah merah dalima. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad di dada. Maka tadi tekuk lidah, rapatkan gigi pada titik yang sama. Setelah kita leburkan dari aku 4 menuju aku 3, aku 3 menuju aku 2. Matikan diri pada dada sini, tarik nafas, bacalah kulhu sekali nafas pada rumahnya di situ. Pada titik yang sama, tak, 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 tak. Nah, di situ. Berakhir. Nah, semua. Itulah luar biasa. Betul. Oke. Ya. Terakhir ya. Terakhir ya. Karena kita harus balik. Saya juga, Abah juga capek. Iya. Hai teman-teman yang Abah baru pengen, pulang ini. yang pengen detail nanti silakan datang tanggal 28 Maret di Jakarta. Terakhir Bah. 28 Maret itu udah Ramadan kan? Udah selesai. Udah selesai kan? Itu halal bihalal Iya. Bah. Iya. Itu berapa lama setelah itu? 1 minggu. Ramadan. 1 minggu. Karena Abah ada rencana ke Brunei loh. Oke. Aman kan tapi? Hah? Tanggal 28 ya? Iya, 28. Coba nanti. Jangan ke Brunei dulu lah, Bah. Bah, Siap. tentang ars terakhir. Allah katanya berada di singgasana di atas ars, itu maksudnya gimana? Ya, kalau bicara aras kan sebetulnya Allah bicara aras itu banyak makna kata Abah. Nah, Abah harus pegang kitab kalau baca aras itu. Karena ada aras secara pengertian umum dari semua. Allah istawa di aras. Tapi Allah juga mengatakan arasku di atas air. Nah, tadi. Makanya segala penciptaan di dunia ini melalui media air. Dan air itu Mas Hendra H2O. Air. Maka aras juga tidak salah, ozon O3. Karena H2O itu 3 un, 2 hidrogen, 1 oksigen. Sementara ozon juga O3. Tidak salah juga Allah mengatakan aras itu payung yang menjaga. Tapi dalam diri kita pun ada aras. Maka di dalam diri kita ada hakikat yang disebut kiswah unsuriyah Nur Muhammad. Di setiap lapisan itu juga aras. Ada ruh disebut ruh al-qudsi adalah untuk kiswah unsuriyah. Aras kita untuk menjaga hancur berhadapan dengan Allah di alamul lahud. Ada kiswah unsuriyah di alamul jabarut. Ada disebut ruh sultani. Itu hakikat Nur Muhammad di alam jabarut. Itu pun aras. Kan setiap tempat itu ada arasnya. Iya. Dari semua. Maka kita pun aras di atas air. Karena semuanya itu dari air sperma. Dari wadi, madi, mani, manikam. Semua. Aras itu juga. Jadi aras itu dua. Ar-Rahmanu ala arsis tawa. Iya, aras. Oke. Iya. Jadi luas maknanya kalau bicara aras. Kapan-kapan kita kupas lebih detail lagi. Lebih detail. Ya. Abah siapkan kitabnya. Yes. Dan teman-teman nanti Ngaji Rasul akan fasilitasi. Ya kita pengen temu bareng halal bihalal gitu ya. Setelah Hari Idul Fitri sama Pak Kojim juga kita akan bahas tentang Siti Jenar Makrifat Kasunyatan. Kebetulan Abah itu cukup mengidolakan Pak Kojim juga, senang dengan Pak Kojim ya. Jadi kita ketemu di Jakarta. Abah terima kasih banyak ya atas waktunya. Sama-sama Mas Hendra. Sehat terus Bah. Sehat terus Bah. Makasih. Sehat semua.